Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izudin SPDI. Saya guru di MTS Siatamu Pasawahan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 gelombang pertama di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di MTS Siatamu Pasawahan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Berikut ini ujian prakteknya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum Bapak mengabsen, sebelum Bapak mengabsen dan sebelum kita memulai pelajaran, tadi kita sudah membaca doa. Mari kita lanjutkan. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Rasa cinta kita kepada tanah air dan juga kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu lagu kebangsaan kita. Jadi jangan sampai kita lupa dengan dengan lagu kebangsaan negara kita sendiri. Kita bareng-bareng sebelum kita mulai, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita dimulai juga, Bapak akan mengecek dari teman-teman semuanya pada pertemuan sekarang apakah
berangkat semua ataupun mungkin ada yang sakit ya. Akan Bapak absen yang pertama yaitu Abadi Heriansa hadir, Danu Prayoga hadir, terus Muhammad Andre hadir, Muhammad Syarif Hadir. Muhammad Fahri. Hadir. Bapak akan mengulas sedikit pertemuan yang kemarin ya, yaitu tentang bab zikir dan sholat. Ini kemarin itu sudah pernah belajar tentang zikir dan sholat ya, belajar pengertian daripada zikir dan sholat. Coba sekarang untuk mengingat kembali pengertian daripada zikir itu apa? Ya Pak, Ya, silakan. Nawir. zikir menurut bahasa adalah mengingat, sedangkan menurut istilah adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Selanjutnya adalah sholat. Coba. Saya Pak, Ya, silakan. salat menurut bahasa artinya doa atau rahmat. Doa atau rahmat. Oke. Itu apa namanya pengertian bab zikir waktu pertemuan minggu kemarin. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Ini bisa kamu lihat dari tampilan slide berikut ini. Ya. Tampilan slide berikut ini bisa dilihat dari tampilannya. Ya. Bentar. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ini sebagai penunjangnya bisa dilihat kalian di buku, ya, bisa dilihat di buku. Di situ ada bab tentang akhlak terpuji. Yang pertama, akhlak terpuji. Ini akan kita pelajari, ya. Yaitu ikhlas, istiqomah, ya, dan taubat. Ya. Nah, berikutnya tujuan daripada kita mempelajari tentang akhlak terpuji. Tujuannya apa? Ya tadi. Setelah nanti dengan harapan setelah kita mempelajari tentang akhlak terpuji, ya. Apa yang pertama itu menghayati perbuatan tadi. Dan akhlak terpuji itu apa? Seperti taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Artinya menghayati itu kita bisa merenungi. Ya, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, berarti dengan apa? Dengan taubat. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, nah berarti dengan apa? Dengan taat. Ya. Di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah berarti apa? Dengan cara istiqomah. Ya, setiap hari. Dan terakhir, di dalam melaksanakan ibadah jangan dilandasi dengan yang macam-macam, ya ria dan segala macam. Tapi apa? Dengan rasa ikhlas, gitu. Berikutnya tujuannya lagi bisa mengamalkan. Setelah kita mengetahui oh, yang namanya taubat seperti ini, yang namanya ikhlas seperti ini. Ya, apa dilanjutkan dengan apa? Taubat. Apa dengan mengamalkan perilaku taubat, bagaimana akan seperti apa, istiqomah seperti apa, ikhlas seperti apa. Ya. Nah, terus berikutnya menganalisis, ya, tentang dalil-dalil. Nanti bisa dilihat dari buku di situ, ya, bisa lihat di buku tentang dalil-dalil daripada taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Berikutnya mengkomunikasikan contoh kisah keterkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nanti ya bisa kalian lihat di video yang sudah Bapak siapkan tentang salah satu contoh daripada perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Ya, insyaallah nanti ada videonya. Itu tujuan daripada kita mempelajari. Berikutnya, ya di dalam pendahuluan, ya. Selanjutnya di sini, ya, akan Bapak jelaskan secara global saja, ya, secara global, yaitu tentang
taubat. Ya, tentang taubat. Ya. Artinya taubat itu kembali, ya, kembali kepada Allah. Ya, setelah melakukan apa? Melakukan kemaksiatan. Ya, di sini ada bisa dilihat pengertian daripada taubat. Nah, kembali menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Sedangkan arti menurut sila itu berhenti. Artinya berhenti itu baik itu berhenti secara perbuatan ataupun berhenti secara hati, di dalam hati ataupun pikiran. Artinya apa? Ya, jadi dalam melakukannya pun berhenti, yang tidak melakukan lagi, juga dalam hatinya tidak punya rencana lagi untuk melakukan kemaksiatan. Itu namanya taubat. Ya. Berikutnya setelah taubat ada lagi di sini dalilnya. Ya, dalilnya itu berupa kisahkan awal lama usaha alaya. Nanti bisa dilihat di situ. Ya. Berikutnya setelah taubat, ya, membiasakan diri dan berperilaku taubat. Ini bisa dilihat nanti di buku. Ya. Berikutnya adalah taat. Taat artinya adalah patuh. Patuh senantiasa melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Yang namanya taat. Apalagi kita di lingkungan apa? Di lingkungan pesantren, di lingkungan sekolah. Artinya apa? Kita sam'an wa ta'atan kepada guru kita. Ya. Dengan apa-apa yang diperintahkan oleh guru kita. Yang berikutnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, itu tentang. Berikutnya setelah taat ada lagi di sini tadi nilai-nilai positifnya, ya, bisa dilihat nanti di buku. Contoh perbuatan taat tadi melaksanakan sholat 5 waktu, nanti silakan di poin. Nah, berikutnya ikhlas. Ya. Ikhlas, artinya ikhlas di sini adalah pengertian ikhlas. Ya. Pengertian ikhlas yaitu memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah. Artinya apa? Kita beramal, kita beribadah, ya, kita beribadah ini hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya lawan daripada ikhlas adalah apa? Ya, itu riya, ingin dipuji oleh orang lain. Selanjutnya setelah ikhlas, ya, ada lagi yaitu tentang setelah ikhlas, ini nilai positifnya istiqomah. Pengertian daripada istiqomah, apa sih istiqomah? Nah, di sini dilihat, yaitu bermakna konsisten. Artinya terus menerus istiqomah. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Istiqomah di dalam sholat berjamaah. Istiqomah di dalam apa? Menghafal pelajaran. Itu istiqomah. Ya. Secara istilah itu apa? Identikan ketetapan di dalam berbuat kebaikan, istiqomah. Ya. Berikutnya, ya, setelah tadi Bapak menjelaskan tentang materi-materi tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan apa? Ya tadi dengan materi-materi tadi. Ya. Pertanyaannya, ya, coba sebutkan ciri-ciri orang yang mempunyai akhlak terpuji. Saya, Pak. Ya, silakan Aziz. Bertutur kata yang baik. Ketika berbicara dengan orang tua, guru tidak mengeraskan suara. Itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu seperti apa sih orang yang mempunyai ataupun orang yang beramal? Orang yang beramal dengan ikhlas. Sedekah. Ya, silakan. Memberikan sedekah tanpa diketahui oleh si penerimanya. Memberikan sodako Tanpa diketahui oleh si penerima. tanpa diketahui oleh si penerima. Mungkin kalau zaman dulu mah ada istilah yang namanya sodakoh maling mungkin ya.
Jadi subuh-subuh kita datang ke rumah fakir miskin, bawa apa simpan di situ, ya. Terus orangnya kabur, kan itu namanya sedekah paling. Jadi memang ada apa namanya, ada istilah ketika kita memberikan sesuatu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Selanjutnya kita kepada kegiatan inti. Ya, coba sekarang kamu dibikin kelompok. Berarti kan ini ada berapa nih? Berarti coba dibikin 3 kelompok. Terus duduknya kira-kira bisa berhadap-hadapan. Ya, coba kamu perhatikan tayangan video yang ada di televisi yang nanti akan Bapak tampilkan. Ya, coba perhatikan secara seksama video yang ada di sini ya. Kita mulai. Coba perhatikan. sudah melihat video ya, cerita tentang akhlak terpuji. Ya. Walaupun di dalam cerita di sini tentang ikhlas, tapi di situ ada beberapa sifat, ya, ada beberapa sifat yang bisa kamu rangkum, yang bisa kamu telah. Yang pertama, ya, yang pertama di sini Bapak sudah bikin catatan sedikit. Yang pertama, coba kamu
sebutkan ataupun kamu jelaskan, berikan contoh perilaku ikhlas. Ya. Berikan contoh perilaku ikhlas. Ya. Berikan contoh perilaku ikhlas yang ada di dalam video tersebut. Mangga. Tadi kelompok berapa dulu? Saya Pak. Oke, berarti kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Zidan mengikhlaskan bajunya yang diberikan oleh ibunya ke panti asuhan yang tidak sengaja terberikan kepada panti asuhan tersebut. Oke, bagus. Berarti contoh dari sifat ikhlas dari cerita tersebut yaitu dari seorang Zidan dengan ikhlas, ya, memberikan bajunya ke panti asuhan. Berikutnya, ya, perilaku taat dari cerita di sini. Apa nih? Perilaku taat. Ya Pak. Oh iya, silakan kelompok 1. Oke. Dan mentaati atau memahami nasihat dari ibunya. Zidan mentaati dan memahami dari nasihat ibunya, ya. Tuh. Jadi nanti dari nasihat tersebut timbul rasa ikhlas dari diri si Zidan tersebut. Nah, tadi udah taat, udah ikhlas, udah, ya. Nah sekarang buah dari ataupun apa ya? Ya buah dari sifat ikhlas dan taat seorang Zidan kepada ibunya, ikhlas memberikan baju kepada panti asuhan. Ya, apa manfaat ataupun buah dari sifat ikhlas tersebut? Silakan. Berarti kelompok 3 yang belum. Oke, mangga kelompok 3. Tidak mengakhirkan mendapatkan imbalan yaitu digantinya baju dari pamannya. Dari pamannya. Oke, bagus. Berarti dari buah ikhlas tersebut, ya, Zidan diganti bajunya oleh paman. Ini adalah buah daripada ikhlasnya, daripada ikhlas. Berikutnya selanjutnya, ya, tadi sudah melihat video, ya, sudah melihat video di situ, ya. Ini sebelum Bapak dilanjutkan, ya, kepada yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Ya, tentang kesimpulan, silakan. Barangkali dari teman-teman semuanya ada pertanyaan daripada tentang bab ikhlas, taubat, taat. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Oke. Ya. Kalau seumpama tidak ada, ya, tidak ada, Bapak akan merefleksikan dulu sedikit. Ya. Bapak akan merefleksikan dulu sedikit, artinya kelas balik yang tadi sudah dipelajari dari awal, ya, dari mulai PowerPoint sampai video. Ya. Bapak akan merefleksikan sedikit, kelas balik sedikit. Ya. Pengen tahu dari kalian, pemahaman kalian, pengertian daripada taubat, ikhlas, ya, tentang taubat, ikhlas, taat. Ya. Coba sekarang, akan Bapak tunjuk, ya, pengertian daripada taubat. Nih yang depan, kelompok 1. Artinya apa taubat? Menurut pemahaman kamu? Kembali. Artinya kembali. Sekarang ikhlas. Tulus hati. Tulus hati. Taat. Pengertian taat. Ayo. Pengertian taat. Setia, tunduk dan patuh. Setia, tunduk dan patuh. Yang terakhir sekali. Istiqomah. Ya, silakan. Ketetapan. Itu namanya istiqomah, ya, ketetapan. Nah itu. Nah, dari tadi referensi tersebut, ya, di antara teman-teman semuanya, ya, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Ya, menyimpulkan dari awal hingga akhir.
Bisa menyimpulkan? Silakan. Menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama. Ya, rangkuman dari penjelasan tadi ini, ya, kesimpulannya sifat akhlak terpuji ini memang sangat banyak sekali. Ya. Sifat akhlak terpuji banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah taubat. Artinya taubat ini adalah kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Artinya apa? Ketika kita bertobat berarti kita sudah ikhlas. Apa artinya? Kita laksanakan segala perintah-perintahnya Allah, itu hanya semata-mata karena Allah dan Rasul. Setelah ikhlas, istiqomah, taat, ya, taat. Taat apa? Dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah. Dan yang terakhir adalah istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oke, nah itu kesimpulannya. Ya, telah selesai untuk materinya. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak akan informasikan sedikit tentang pembelajaran nanti di minggu yang akan datang. Ya, di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat mustahil dan juga sifat-sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, ya, silakan kalian akan Bapak kasih PR, ya, akan Bapak kasih PR yaitu tentang akhlak terpuji. Tentang akhlak terpuji. Nanti PR tersebut, ya, Bapak akan kirim, ya, melalui link Google Drive. Ya, nanti Bapak akan masukkan PR-nya, ya, PR-nya melalui link Google Drive, nanti akan Bapak kirimkan melalui WA grup kelasnya masing-masing sebagai gambaran buat kamu yang mana nanti PR tersebut, ya, yang pertama satu silakan bisa ditulis nomor 1, ya, nomor 1 berikan contoh perilaku tobat dalam kehidupan sehari-hari. 2, berikan contoh sifat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 3, berikan contoh sifat taat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti lebih jelasnya akan Bapak kirim melalui link Google Drive. Ya, paham ya semuanya? Oke, semua materi sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Ya, sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Fatih 1 kali. Nah, Bapak awal hingga akhir kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan hari ini membawa manfaat pada kita semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca sholawat Fatih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil
yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.